Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Salam Pancasila. Baik adik-adik mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum kita masuk lebih jauh membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, maka perlu dulu kita pahami apa definisi atau pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat menurut ahli. Ruslan Abdul Ghani mengatakan bahwa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila merupakan hasil perundungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father yang dituangkan dalam suatu sistem. Selanjutnya, Notonegoro mengatakan bahwa filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yakni tentang hakikat dari Pancasila. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, lalu apa perlunya pemahaman filsafat Pancasila? Pancasila bukan hanya teks yang harus kita hafal dari sila 1 sampai sila ke-5. Namun lebih daripada itu, nilai-nilai filosofis dari Pancasila harus dihayati, dijiwai, sekaligus mampu menjadi dasar bagi para mahasiswa di dalam berperilaku baik sebagai individu, sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, serta sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat sangat penting untuk dipahami oleh para mahasiswa sebagai warga negara berusia muda, agar mampu terbiasa menjadi manusia yang berjiwa luas, berpikir komprehensif, serta bertindak dengan berdasar kepada nilai-nilai filosofis Pancasila, sehingga mampu menjadi generasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Baik adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan tentang apa urgensi atau apa perlunya, apa pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat tentu sangat urgen, sangat penting bagi pengembangan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibahas sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menciptakan dan membangun alam pemikiran bangsa Indonesia yang memiliki akar nilai dan jati diri budaya bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki karakteristik yang berbeda dengan ideologi bangsa lain. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat secara mendasar diletakkan dalam jiwa bangsa Indonesia agar dapat memajukan harga diri dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kemudian selanjutnya atau yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar acuan menghadapi tantangan dan dinamika global serta revolusi industri yang dapat melunturkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme, dan nilai-nilai luhur ideologi. Kemudian selanjutnya, dan adik-adik mahasiswa ini yang menjadi penting juga untuk kita pahami bersama, bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi penopang yang kuat sebagai way of life
atau pandangan hidup untuk menjadi pedoman hidup yang mengatur tata cara berpikir dan bertingkah laku secara seimbang dan harmonis. Hal ini berperan menangkal perilaku amoral dan lemahnya mental seseorang. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, selanjutnya kita perlu memahami mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Kalau kita merunut pada sejarah, dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Groenslah daripada Indonesia Merdeka. Kemudian Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Jadi Pancasila yang lahir, yang ada hari ini merupakan hasil berpikir, hasil perenungan dari para tokoh bangsa kita. Kita lihat bagaimana sebenarnya ciri berpikir kefilsafatan. Jadi ada 4 variabel yang bisa kita lihat terkait dengan ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama adalah koheren, kemudian menyeluruh, kemudian mendasar, kemudian spekulatif. Itulah 4 hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin memahami ciri berpikir kefilsafatan. Koheren artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Kemudian menyeluruh berarti mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Kemudian mendasar artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental atau yang mendasar. Selanjutnya ciri berpikir kefilsafatan adalah spekulatif, yakni buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Baik adik-adik mahasiswa, saya lanjutkan tentang pengertian Pancasila secara filsafat. Bila kita lihat dari aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologi. Mari kita lihat satu-satu tentang 3 aspek tersebut. Aspek ontologis. Dari aspek ontologi, Pancasila meliputi persoalan-persoalan berikut. Yang pertama, tentang pembuktian keberadaan Pancasila melalui asal-usul terjadinya. Jadi kita sudah belajar tentang Pancasila, sejarah Pancasila. Inilah yang menjadi salah satu wilayah aspek ontologi, asal-usul terjadinya Pancasila. Kemudian selanjutnya, apa yang menjadi landasannya, baik moral maupun yuridis. Saya kira ini juga sudah kita bahas dalam pengantar pendidikan Pancasila, landasan-landasan pendidikan Pancasila. Di sana disebutkan ada aspek yuridis, ya. Baik adik-adik mahasiswa, selanjutnya adalah aspek epistemologis, ya. Epistemologi dalam Pancasila adalah bagaimana keabsahan Pancasila sebagai ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Sekali lagi saya ulangi, bagaimana keabsahan Pancasila sebagai ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan sesuatu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan bila ia memiliki ciri-ciri yang dimiliki pengetahuan. Namun dalam hal ini Pancasila sah sebagai ilmu pengetahuan karena Pancasila telah dapat dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan dan juga sebagai suatu sistem, ya. Jadi adik-adik mahasiswa, fokus kita juga dalam mata kuliah ini adalah bagaimana mengembangkan Pancasila sebagai suatu ilmu, ya, sebagai ilmu pengetahuan. Di samping tentu bagaimana menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selanjutnya adalah aspek aksiologi, ya. Jadi dalam aspek ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima adalah merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia sebagai pendukung nilai itu menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai dasar nilai. Pengakuan tersebut termanifestasikan dalam setiap tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia. Baik adik-adik mahasiswa, sekian dulu pertemuan kita kali ini tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.